Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif, beralamat di Dusun Ego, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang saat ini sedang duduk di kelas C, semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik yang diampu oleh dosen Syamsuddin MPD dengan tema bahasa dan mobilitas sosial yang berkaitan dengan hubungan penguasaan bahasa dengan status sosial. Bahasa itu adalah seperangkat alat yang dipergunakan seseorang untuk berpikir, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain, dan juga sebagai alat untuk belajar dan menghafal beberapa literatur. Bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, bahasa juga berperan penting dalam membentuk identitas, membangun relasi, dan menentukan status sosial individu. Dalam konteks mobilitas sosial, bahasa menjadi faktor penting yang dapat mendorong ataupun menghambat kemajuan seseorang dalam strata sosialnya. Bahasa dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Penguasaan bahasa tertentu dapat mempengaruhi status sosial seseorang, baik secara positif maupun secara negatif. Berikut beberapa hubungan bahasa dengan status sosial. Yang pertama itu bahasa sebagai modal sosial. Kemampuan menguasai bahasa tertentu, khususnya bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat, dapat memberi akses ke berbagai kesempatan seperti pendidikan, pekerjaan, dan peluang bisnis. Bahasa menjadi modal sosial yang penting dalam membangun jaringan dan relasi individu yang menguasai bahasa yang dianggap berkelas atau berprestise, cenderung memiliki akses lebih mudah ke sumber daya dan kesempatannya. Yang kedua, bahasa sebagai penanda status. Bahasa juga berfungsi sebagai penanda status sosial, dan penggunaan kosakata tertentu dapat menunjukkan latar belakang sosial seseorang. Contohnya, penggunaan dialek tertentu dapat menunjukkan asal daerah atau kelas sosial seseorang. Yang selanjutnya itu bahasa dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mobilitas sosial. Kemampuan menguasai bahasa yang menjadi prasyarat untuk meraih pendidikan yang lebih berkualitas. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik lisan maupun tulisan, dapat mempengaruhi pemahaman dan kemampuan belajar siswa. Yang selanjutnya, bahasa dan pekerjaan. Bahasa memainkan peran penting dalam dunia kerja. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan profesional dalam berbahasa yang digunakan di lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan karir. Bahasa juga dapat menjadi penentu dalam mendapatkan pekerjaan tertentu, khususnya di bidang-bidang yang menuntut komunikasi interpersonal yang tinggi. Yang selanjutnya, bahasa dan akses informasi. Akses informasi merupakan kunci dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Bahasa menjadi jembatan untuk mengakses informasi yang tersedia, baik melalui media cetak, elektronik, maupun internet. Kemampuan memahami dan mengolah informasi dalam berbagai bahasa dapat membuka peluang untuk mengembangkan diri dan meraih kemajuan sosial. Yang selanjutnya itu bahasa dengan budaya. Bahasa merupakan bagian integral dari budaya. Penguasaan bahasa tertentu dapat membuka akses ke budaya dan nilai-nilai yang diwariskan melalui bahasa tersebut. Bahasa dapat menjadi alat untuk memahami dan menghargai budaya lain, serta membangun toleransi dan kesatuan sosialnya. Yang selanjutnya, bahasa dan identitas.
Bahasa merupakan bagian penting dari identitas individu dan kelompok. Bahasa dapat menjadi penanda asal, etnis, dan budaya seseorang. Penguasaan bahasa tertentu dapat memperkuat rasa identitas dan kebanggaan terhadap kelompok sosialnya. Selanjutnya, bahasa dengan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Bahasa menjadi faktor penting dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai platform digital dapat membuka peluang baru dalam kehidupan sosial. Mobilitas sosial dan bahasa ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan seseorang atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya. Sementara bahasa ini menjadi alat utama dalam proses ini. Jadi, mari kita bahas bagaimana keduanya ini saling terkait. Bahasa menjadi kunci untuk membuka akses ke pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik. Penguasaan bahasa baku, bahasa asing, dan bahkan dialek tertentu itu dapat meningkatkan modal sosial seseorang. Misalnya, seorang yang fasih berbahasa Inggris memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang multinasional. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif melalui bahasa yang tepat dapat membangun jaringan dan hubungan yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa menjadi alat untuk membangun kepercayaan, menjalin persahabatan, dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Selanjutnya, diskriminasi bahasa itu dapat membatasi akses pendidikan, pekerjaan, dan bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Seseorang yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan tidak menguasai bahasa baku atau bahasa asing itu mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima di lingkungan sosial tertentu. Yang selanjutnya, kesenjangan bahasa. Kesenjangan dalam kemampuan berbahasa itu dapat memperkuat stratifikasi sosial. Mereka yang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi dan lingkungan sosial yang mendukung biasanya memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, yang kemudian dapat membantu mereka untuk naik ke strata sosialnya. Yang selanjutnya, bahasa sebagai alat kekuasaan. Bahasa itu dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan status dan menghambat mobilitas sosial. Kelompok elit yang menguasai bahasa tertentu, misalnya bahasa politik, dapat menggunakannya untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol akses ke sumber dayanya. Contoh kasus yang pertama, migrasi dan mobilitas sosial. Migrasi seringkali dikaitkan dengan mobilitas sosial. Penguasaan bahasa daerah tujuan migrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan adaptasi dan integrasi. Selanjutnya, pendidikan dan mobilitas sosial. Migrasi seringkali dikaitkan dengan mobilitas sosial. Penguasaan bahasa baku dan bahasa asing adalah prasyarat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membuka peluang untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Politik dan mobilitas sosial. Bahasa memiliki peran penting dalam politik. Penguasaan bahasa politik dan kemampuan berorasi yang baik dapat membantu seseorang untuk meraih kekuasaan dan pengaruhnya. Jadi, kesimpulannya adalah hubungan antara mobilitas sosial dan bahasa yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi.
Bahasa dapat menjadi modal sosial yang membuka jalan untuk meraih kesuksesan dan status sosial yang lebih tinggi, tapi juga dapat menjadi penghalang bagi mereka yang tidak menguasainya. Penting untuk memahami bagaimana bahasa itu berperan dalam proses mobilitas sosial agar dapat menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Yang selanjutnya itu bahasa dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mobilitas sosial. Kemampuan menguasai bahasa yang menjadi prasyarat untuk meraih pendidikan yang lebih berkualitas. Bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik lisan maupun tulisan, dapat mempengaruhi pemahaman dan kemampuan belajar siswa. Yang selanjutnya bahasa dan pekerjaan. Bahasa memainkan peran penting dalam dunia kerja. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan profesional dalam berbahasa yang digunakan di lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan karir. Selanjutnya bahasa dengan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Bahasa menjadi faktor penting dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai platform digital dapat membuka peluang baru dalam kehidupan sosial. Mobilitas sosial itu dibagi dua. Pertama itu vertikal dan kemudian horizontal. Mobilitas sosial vertikal, penguasaan bahasa dapat menjadi faktor pendorong mobilitas sosial vertikal. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa asing yang dibutuhkan dalam dunia kerja dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatannya yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan status sosial mereka. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal, yaitu penguasaan bahasa juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial horizontal. Misalnya, seseorang yang menguasai bahasa daerah tertentu dapat lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat setempat dan mendapatkan akses ke sumber daya dan peluang yang tersedia di daerah tersebut. Contoh pertama, di Indonesia, penguasaan bahasa Inggris seringkali dikaitkan dengan status sosial yang lebih tinggi. Orang yang menguasai bahasa Inggris dianggap lebih modern, berpengetahuan luas, dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Di beberapa daerah di Indonesia, penguasaan bahasa daerah tertentu dapat menjadi penanda status sosial yang lebih tinggi. Misalnya di daerah Jawa, penguasaan bahasa Jawa halus dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut berasal dari keluarga yang terhormat. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang kompleks. Penguasaan bahasa tertentu dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat mobilitas seseorang. Penting untuk kita pahami bahwa bahasa bukanlah faktor tunggal yang menentukan status sosial, tetapi merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.